Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahlan Anugrah Taslim, mahasiswa Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, dengan stambuk L031181316. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dampak dan pengelolaan limbah aquaculture. Nah, jurnal yang saya ingin review itu pengendalian limbah budidaya perikanan melalui pemanfaatan tumbuhan air dengan sistem constructed wetland. Nah, di pendolan ini konsep pengelolaan air limbah menggunakan media tumbuhan air atau yang lebih populer dengan istilah fitoremediasi sudah lama dikenal. Tetapi terapi lingkungan dengan cara ini masih kurang diminati oleh masyarakat sebagai solusi pemecahan masalah lingkungan yang semakin lama akan menjadi permasalahan yang kronis. Konsep pengelolaan limbah dengan prinsip fitoremediasi ini biasanya diterapkan dengan membangun sebuah ekosistem buatan yang berfungsi sebagai pengelolaan air limbah yang dikenal dengan sistem constructed wetland. Ini diambil dari Critis et al. 1988. Menurut Department of Natural Resources State of Georgia tahun 2002, constructed wetland merupakan suatu sistem pengelolaan air limbah yang secara alami dengan konstruksi yang sederhana, serta membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang lebih murah dibandingkan dengan sistem pengelolaan air limbah dengan mekanisme konvensional. Constructed wetland terdiri atas sebuah kolam yang didesain secara layak, yang di dalamnya terdapat air limbah, substrat, dan tumbuhan air, serta termasuk saluran pembuangan air ke saluran umum atau perairan umum. Dalam Anonymous 1976 dinyatakan juga bahwa metode pengelolaan limbah ini dapat diterapkan untuk berbagai skala atau ukuran pengelolaan limbah sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk pengelolaan limbah permukiman, pertanian, maupun perkotaan. Selanjutnya itu peranan tumbuhan air dalam proses purifikasi air limbah. Tumbuhan air dapat digunakan dalam proses pengolahan air limbah sehingga nutrien yang terlarut dalam air limbah dapat dimanfaatkan kembali. Tumbuhan air dapat meningkatkan proses pengendapan lumpur di air. Lumpur tersangkut pada akar-akarnya sehingga secara tidak langsung terjadi pengendapan lumpur yang dapat menjernihkan air. Proses refining atau penjernihan terutama dilakukan oleh tumbuhan tenggelam terdapat ion lumpur yang bermuatan negatif atau deionisasi lumpur. Tumbuhan air berperan dalam mendukung kehidupan mikroorganisme pengurai limbah seperti bakteri, jamur, alga, dan protozoa, di mana tumbuhan air dapat mengeluarkan oksigen ke dalam tanah atau substrat di dasar melalui akarnya, sehingga akan terbentuk zona rhizosfer yang kaya oksigen di seluruh permukaan air, di seluruh permukaan rambut akar. Selanjutnya, mekanisme purifikasi air limbah pada sistem constructed wetland. Di sini sistem constructed wetland pada umumnya sudah banyak dimanfaatkan pada pengolahan limbah pemukiman di negara-negara maju. Air limbah yang masuk ke dalam konstruksi kolam atau danau akan mengalami proses purifikasi secara fisika, kimia, dan biologi. Akar-akar tumbuhan dapat membantu proses pengendapan bahan pencemar yang berupa partikel atau padatan. Sebelum mengalir keluar, tumbuhan dan mikroorganisme yang terdapat pada sistem tersebut akan menyerap dan menguraikan bahan-bahan pencemar. Sistem constructed wetland untuk pengolahan air limbah perlu dilakukan penataan lahan sedemikian hingga agar air yang keluar dari sistem tersebut dapat terpurifikasi secara optimal. Sistem constructed wetland menggunakan tumbuhan air dan mikroorganisme sebagai agen yang berperan dalam proses purifikasi air limbah. Selanjutnya, yaitu di sini gambar 1 itu perbandingan proses yang terjadi pada pengolahan limbah konvensional yang menggunakan IPAL dengan constructed wetland. Di sini proses yang terjadi pada pengolahan limbah air dengan sistem constructed wetland sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengolahan air limbah menggunakan sistem konvensional atau menggunakan IPAL. Keduanya mempunyai tujuan
Yang sama yaitu menghilangkan atau menurunkan konsentrasi polutan sehingga air dapat dimanfaatkan kembali atau dibuang ke lingkungan tanpa menyebabkan degradasi lingkungan serta tidak membahayakan bagi masyarakat di lingkungan tersebut. Perbedaannya hanya pada komponen yang digunakan pada ekosistem tersebut. Nah, di sini untuk IPAL sendiri itu biasanya menggunakan kerang-kerangan sebagai biofilternya. Nah, untuk constructed wetland di sini menggunakan tanaman air. Selanjutnya itu gambar kedua. Di sini desain pengolahan limbah yang mencirikan sistem constructed wetland. Di sini untuk proses sedimentasi terletak di bagian tengah wetland, yaitu deep water sediment atau pore break. Bertujuan untuk mengurangi kecepatan masuknya air limpasan, memungkinkan proses pengendapan awal dari partikel polutan, serta menyediakan area yang mudah terjangkau untuk pembuangan akumulasi sedimen selama waktu pemeliharaan. Selanjutnya itu long flow paths di bagian luar dari pore break tadi, berupa saluran panjang yang berfungsi sebagai tempat aliran air limbah menuju kolam sedimentasi. Saluran ini didesain sedemikian hingga untuk memperpanjang waktu kontak antara kontaminan dengan area permukaan wetland. Selanjutnya yaitu micropole, berupa kolam kecil yang terletak di bagian atas long flow path tadi, berupa kolam kecil yang sebelum outlet yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyumbatan outlet oleh serasa atau debris serta memungkinkan pembuangan sisa-sisa polutan yang masih tertinggal dari wetland tadi. Selanjutnya itu low and high marshes yang terletak di bagian luar sekali dari micropole tadi, bertujuan untuk menyediakan tingkat elevasi tanah yang memungkinkan pertumbuhan vegetasi vital dan meningkatkan diversitas vegetasi pada wetland. Selanjutnya yaitu tumbuhan air potensial untuk pengolahan air limbah, tumbuhan air potensial untuk pengolahan air limbah. Di sini jenis-jenis tumbuhan air telah digunakan untuk menurunkan kandungan nutrien pada perairan yang tercemar semenjak diketahui bahwa tumbuhan tersebut memiliki kemampuan dalam menyerap nutrien dengan cepat. Penggunaan jenis-jenis tersebut dalam pengolahan limbah baik secara alami maupun buatan. Saat ini semakin mendapat banyak perhatian. Bisa kita lihat di sini beberapa jenis tumbuhan air yang digunakan dalam konstruksi wetland ini, seperti yang pertama itu Alternatera phylloxeroides, yang kedua itu Typha sp, yang selanjutnya itu Phragmites, dan selanjutnya itu Iris sp, selanjutnya itu Scripus sp, dan Eichhornia sp. Semua ini merupakan tumbuhan air yang hidup di bagian tepi danau ataupun bagian tepi sungai. Selanjutnya itu limbah budidaya ikan. Sumber utama dari limbah budidaya adalah sisa pakan yang tidak termakan, buangan dari proses metabolisme, pupuk, dan bibit penyakit. Semua ini merupakan limbah yang masuk ke dalam perairan terakumulasi. Nah, jumlah limbah yang dihasilkan dari kegiatan budidaya sangat tergantung dari kualitas pakan dan manajemen pakan yang diterapkan. Semakin intensif suatu tambak, maka limbah yang dihasilkan itu maka semakin banyak pula, karena pakan yang digunakan semakin banyak juga. Sebenarnya pakan merupakan sumber nutrien bagi pertumbuhan ikan, namun dapat menjadi sumber utama polutan bagi lingkungan budidaya. Ya, memang karena pakan ini merupakan bagian terpenting dari suatu budidaya, maka pakan juga merupakan bagian yang sangat menjadi sumber utama polutan bagi lingkungan budidaya. Nah, selanjutnya itu limbah budidaya secara keseluruhan terdiri dari limbah padat yang merupakan campuran dari pakan yang tidak termakan, feses, dan koloni bakteri. Nah, limbah padat ini akan tersedimentasi di bagian dasar. Nah, selanjutnya itu limbah terlaut seperti amonia, urea, karbon dioksida, fosfor, dan hidrogen sulfida. Nah, yang terakhir itu kesimpulan.
Sistem konstruksi wetland ini merupakan salah satu metode yang efektif untuk pengolahan air limbah, baik limbah organik maupun limbah yang mengandung unsur logam berat. Beberapa nilai positif yang dapat diperoleh dengan melakukan pengolahan limbah budidaya melalui sistem constructed wetland ini adalah tidak memerlukan biaya yang besar untuk pemeliharaan karena cukup dengan memanen atau menyiangi daun-daun dari tumbuhan yang kering atau layu. Ya memang karena sistem ini dinilai sangat murah atau sangat ekonomis karena kita hanya memanfaatkan tumbuhan sebagai media untuk penyaringan limbah. Nah, selain itu, tumbuhan air tidak membutuhkan teknik pemeliharaan yang khusus, cukup aman digunakan karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Air keluaran dari pengolahan dengan sistem tersebut dapat dimanfaatkan kembali serta memberikan nilai estetika pada area budidaya dan pengolahan limbah tersebut. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.